Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, gimana kabar semua? Alhamdulillah, pada malam ini kita diistimewakan dengan eh, seorang hafiz Quran yang Masya Allah mahir, tajwidnya juga bagus. Nanti kita akan tes. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita harus tanya-tanya dulu asal beliau, kemudian cara menghafal Quran yang lebih bagus seperti apa. Nah, karena kalau beliau sudah berikan cara itu, insya Allah kalau beliau meninggal, nanti yang membuka konten ini akan melihat cara-caranya, insya Allah akan diikutin dan itu pahala akan mengalir. Ya, mungkin Ustaz perkenalkan dulu Ustaz ya namanya. Udah kenal. Oh iya, saya yang perkenalkan. Nama beliau ini Ustadz Armin Syakir dari Jawa Ustadz ya? Dari Tarakan. Dari Tarakan. Masya Allah, ini seorang yang istimewa dari Tarakan. Jarang orang seperti ini dapat. Ustadz, sejak hafal Quran itu biar cepat itu seperti apa Ustadz? Biar cepat ngapal Quran gitu ya. Iya, enggak kan? Terdengar sudah mendengar. Kalau cepatnya itu yang kita lihat biar cepat ngapal Quran itu sebenarnya relatif ya, relatif. Banyak orang yang melihat metode-metode ya, kemudian cara-cara dan sebagainya, tapi pada dasarnya adalah sebenarnya Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah ya. Adapun cepat atau tidaknya itu kalau yang kita lihat adalah menyesuaikan dengan kodrat atau kemampuan setiap pribadi ya, kemampuan setiap pribadi. Tidak bisa disamakan ya, tidak bisa disamakan di setiap manusia bahwa dengan satu metode maka dia mampu menghafal sekian pasti dapat. Nah itu yang kita lihat belum ada seperti itu karena jumlah hafalan yang didapat dalam waktu tertentu di setiap orang itu berbeda ya, di setiap orang itu berbeda. Namun yang pasti adalah bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sudah dijanjikan bahwa menghafalnya, mempelajarinya itu adalah dimudahkan oleh Allah ya, dimudahkan oleh Allah. Seperti itu. Kiat-kiat itu seperti apa Ustaz? Ininya murojaahnya apa? Tiap minggunya berapa dihafal atau berbanyak hafalan atau banyak murojaah atau seperti apa ininya? Caranya Ustaz? Sebenarnya menghafal atau menambah hafalan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan ya, jika memang di situ ada kemampuan dan ada kemauan dan keinginan yang kuat ya, itu sangat dianjurkan. Namun kesalahan dari banyak pihak atau banyak yang mengatakan dirinya sebagai penghafal, ketika dia sudah menambah hafalan baru maka seringkali dia melalaikan hafalan yang lama ya, hafalan yang lama. Padahal sebenarnya murojaah hafalan lama itu hukumnya bagi diri sendiri ya, bagi dirinya sendiri itu adalah hal yang wajib ya, hal yang wajib karena memurojaah hafalan itu adalah hal yang wajib, sedangkan menambah hafalan baru adalah sesuatu yang disunnahkan. Nah, maka apakah kita mendahulukan yang sunnah dibanding yang wajib, kan itu pertanyaannya. Nah, seharusnya yang didahulukan itu adalah yang wajib, yaitu murojaah hafalan terlebih dahulu, hafalan yang lama, baru kemudian menambah hafalan yang baru. Nah, sehingga sesuai dengan yang ditentukan, yang diajarkan seperti itu. Paling ideal itu dalam sehari itu harus ngapalnya itu berapa ayat? Satu halaman atau dua halaman atau 3 ayat saja atau seperti apa Ustaz? Ya itu kembali ke yang tadi kita sebutkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan atau kapasitasnya masing-masing ya. Dan itu akan kapasitas atau kemampuan itu akan bertambah dengan
seiring waktu dengan kebiasaan. Misalkan ya hari ini katakanlah tolib ya, seorang murid ini mampu menghafal satu halaman, namun dengan seiring waktu, karena dia sudah terbiasa di setiap harinya satu halaman ya, maka lama kelamaan kemampuan menghafalnya itu akan bertambah ya, kemampuan menghafal itu akan bertambah. Maka bisa jadi ya suatu saat nanti dia akan mampu dalam satu hari itu 2 halaman ya, karena itu tadi sudah terbiasa dengan menghafal ya, sudah terbiasa dengan menghafal. Umpamanya kalau dia hari ini hafalnya 3 ayat, hafalnya 3 ayat hari ini, berarti besok dia nambah 3 ayat. Tapi besoknya lagi 3 ayat yang pertama itu sudah dilupa, maka bagusnya itu dia nambah lagi atau ngulang dari awal lagi, Pak Kiai. Seperti apa? Ya harus di murojaah terlebih dahulu yang hafalan lama ya. Maka kalau kita lihat di beberapa metode itu yang disebut dengan robot ya, dan ada juga di beberapa tempat disebut sabqi, memurojaah hafalan yang termasuk hafalan baru tetapi yang sudah disetorkan ya. Maka itu diikat satu dengan yang lainnya sehingga tidak dilupakan, karena hafalan yang baru saja disetor pada hari itu, ketika beberapa hari ditinggalkan maka dia rentan untuk dilupakan. Beda dengan hafalan yang sudah lama dan sudah mungkin, walaupun ditinggal sampai beberapa hari maka dia tidak begitu cepat lupanya. Beda dengan hafalan baru yang disetor pada hari itu atau kemarin dan tiba-tiba ditinggalkan dalam waktu ya 3 sampai 1 pekan ya, 3 hari sampai 1 pekan atau lebih, maka bisa dipastikan hafalan yang baru itu akan rusak atau susah untuk mengembalikannya ya, susah. Ibaratnya kalau dia itu hafalannya mungkin berarti tambah itu saja. Tapi kalau tidak mungkin berarti harus murojaah gitu. Iya, begitu. Ya, jadi pastikan hafalan yang lama itu sudah lancar, baru kemudian dia menambah hafalan baru. Jadi murojaah adalah suatu perkara yang harus ditunaikan pada hari itu sebelum ia menghafalkan halaman yang baru. Seorang itu dikatakan mutskin, Ustaz. Ya. Kapan, Ustaz? Apakah dia itu menghafal nomor-nomor ayat kalau dia katakan mutskin, atau tidak ada salahnya? Ya. Atau kalau dia bisa mengingat lagi ayat-ayat yang sebelumnya bisa disebutkan, atau seperti apa, Ustaz? Ya, mungkin itu bisa kita bilang relatif, tergantung dari segi apa kita inginkan. Tapi secara umum ketika seorang itu disebut sebagai hafid yang mutqin itu, maka ini cenderung dikenal atau diketahui sebagai seorang yang mampu membaca hafalan yang dimilikinya. Ya, misalkan seorang santri dia sudah mutqin membaca surah Al-Baqarah ya. Artinya apa? Artinya dia mampu membaca dari awal surat sampai akhir surat tersebut. Menghafal saja. Membaca aja. Melafazkan ya, tanpa menghayat Al-Qur'an. Oh iya. Dia sudah tergambar di dalam otaknya, sudah dia hafal ya. Tidak mesti harus dia tahu ayat ini kemudian 2 ayat sebelumnya, 2 ayat setelahnya, itu tidak harus seperti itu ya, karena pandangan secara umum terhadap kata mungkin sendiri adalah bagaimana seorang itu bisa mampu membaca dari awal surat sampai akhir ya, dengan bil ghaib ya, tanpa melihat Al-Qur'an. Minimal salahnya berapa saat itu? Kalau kesalahan itu ya mesti umpamanya satu halaman itu salahnya berapa saat dikatakan mungkin itu? Dikatakan mungkin itu ketika dia mampu membaca
per halamannya, ya. Menghafal ya. Eh, Menghafal, hafalannya maksudnya ya. iya, membaca hafalannya ya, tanpa terbata-bata dan lancar. Karena kalau kita katakan mungkin tidak boleh ada salah, maka ini sebenarnya terlalu berat untuk syarat sebagai mungkin itu. Karena tidak satupun orang yang tidak pernah mengalami kesalahan itu, ya, kecuali mungkin Rasulullah maksudnya. Tapi seorang ya, atau orang-orang di kalangan kita di saat ini ya, mesti dia akan menjumpai, ima dia lupa sambungan ayatnya, atau dia kelupaan ya halaman-halaman gitu ya. Tapi yang paling sering adalah dia lupa sambungan dari satu ayat itu, dan itu tidak menutup kemungkinan setiap orang pasti pernah mendapatkan dirinya lupa terhadap satu ayat. Ya, ibaratnya itu seperti satu halaman gitu kan. Ya. Dia cuma nyekatnya sekali saja. Nah, berarti itu sudah dikatakan miskin. Berarti dia itu bisa nambah ya? Oh, di itu halaman. jelas. Oh, gitu. Kalau Kalau untuk- 5 kali salah, Kalau 5 kali salah ini masih tergolong banyak. berarti tidak boleh nambah gitu ya? Ya, Harus ulang lagi. sebaiknya kalau untuk setoran ya, prosesi setoran atau di satu ma'had atau satu pondok, kemudian ya mendapati santrinya setoran dan ternyata ada banyak kesalahan, maka belum bisa dikatakan mutqin. Dan kita bisa menentukan standar itu. Misalkan kalau satu pondok itu ingin minimal kesalahannya adalah katakanlah 3 kesalahan. Kalau lebih dari 3 kesalahan, maka santrinya ditolak untuk melanjutkan hafalan barunya atau setoran hafalan baru ya, sampai ketika santri itu setoran dan kesalahannya tidak lebih dari 3, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai hafalannya mungkin atau lancar. Insya Allah. Ini kan ada orang yang lain, saya tanya metodenya seperti apa. Ya. Katanya metodenya itu dia hafal nambah-nambah terus sampai selesainya 6 bulan. Habis itu setelah itu dia memperbanyak murojaah. Nah, kalau Ustaz Admin kan sistemnya tidak boleh nambah, mungkin sampai selesai. Nah, Ya. jadi metode yang mana lebih bagus, Ustaz? Yang pertama atau yang kedua? Saya tidak ingin mengatakan metode lain itu lebih buruk ya, maksudnya, dan saya juga tidak ingin mengatakan bahwa metode apa yang saya sampaikan ini adalah metode yang terbaik, karena tadi itu pada dasarnya adalah setiap metode-metode yang ada ya tentu memiliki perbedaan di dalamnya ya. Perbedaan. Tapi ada satu tujuan yang sama, bahwa tujuannya adalah bagaimana bisa menghasilkan seorang yang hafid atau hafal dengan ayat-ayat Allah dari awal sampai akhir. Iya. Tapi kalau misalkan saya disuruh pilih, tentu apa yang tadi saya sampaikan, bahwa tidaklah seorang itu berhak menambah hafalannya sebelum ia merojaah hafalan lama atau melancarkan hafalan lama. Lalu kemudian ketika seorang itu menyetorkan hafalan dan terdapat kesalahan yang cukup banyak, maka tidaklah diizinkan dia untuk melanjutkan setoran tersebut, melainkan dia harus melancarkan terlebih dahulu, baru kemudian diterima sebagai setoran hafalan baru. Nah, artinya apa? Pastikan semua sudah aman ya, hafalan lama lancar, setoran baru lancar, baru kemudian bisa menambah yang barunya lagi, bisa menambah. Karena ketika dia ingin segera untuk menyelesaikan hafalan gitu ya, maka dikhawatirkan hafalan yang lama terlupakan ya. Mungkin dia akan berkata, insya Allah kita akan merojaah lebih maksimal nanti, tapi yang demikian itu bisa dikatakan kerja 2 kali ya, kerja 2 kali, dan cenderung hafalan yang katanya sudah pernah dihafalkan kemudian dilupakan itu ketika ingin dilancarkan lagi, maka cenderung lebih sulit ya.
Karena kita merasa kok lebih saya lupa gitu. Padahal saya sudah pernah hafal. Kok lebih sulit dibanding ketika saya belum menghafalkannya. Maka sebenarnya menghafal itu kan sama dengan membangun ya satu bangunan, membangun satu bangunan atau satu rumah. Ya, kalau beberapa syekh mengatakan huruf-huruf yang kita baca kemudian kita hafalkan itu adalah merupakan bagian terkecil dari satu bangunan yang kita bangun. Jadi misalkan ada rumah, ya, maka hafalan kita ibarat kita membangun satu rumah itu. Jika kita membangun kaki rumah atau pondasi rumah, ya dalam keadaan ya kita mengatakan ya nggak apa-apa, nggak terlalu kuat, nggak apa-apa, nggak terlalu kokoh. Nanti kita bisa perkuat lagi, ya. Terus kita kemudian buat lagi lantainya dalam keadaan pondasi tidak maksimal, ya. Baru kita kemudian buat lagi dindingnya dan seterusnya. Maka dipastikan rumah itu ya mungkin berdiri rumah itu, tapi dalam keadaan tidak kokoh, ya. Dalam keadaan tidak kokoh dan kemungkinan cepat, selesainya cepat. Nah, baru kemudian ada kaki-kaki yang ingin roboh, baru diganti lagi. Ya, kaki-kaki yang ingin roboh berikutnya baru dipasang lagi yang baru. Nah, ini kan sesuatu yang apa ya? Cenderung lebih menyulitkan di kemudian, gitu kan. Mungkin terlihat lebih cepat, tapi pada hakikatnya dia lebih rapuh. Tapi kalau dari awal fondasi itu udah kuat, baru kemudian buat tiangnya, buat lantainya, maka insya Allah seterusnya dia akan kokoh dan tak perlu lagi ada renovasi yang banyak. Mungkin pasti ada renovasi ketika misalkan ada kelupaan pasang paku, ada kelupaan pasang besi, ya mungkin ada renovasi, tapi tidak sebanyak yang tadi. Begitu, itu ibarat kata gambaran secara singkat. Bagaimana dengan orang yang hari ini ngapal satu ayat, besoknya lupa? Itu gimana, Ustaz? Ada yang seperti itu. Apalagi orang tua itu seperti apa dia menghafal? Ada yang begitu. Sebenarnya kalau begitu itu bisa dibilang uzur ya. Tapi saya tidak bisa menghakimi seseorang. Artinya kalau memang kemampuannya begitu, maka kita kembali kepada yang sering dikatakan oleh guru-guru kita, bahwa kalau memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin kemudian hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, ya kita ambil hikmahnya, bahwasanya Allah mungkin ingin kita berlama-lama dengan ayat tersebut, ya, berlama-lama dengan baca Al-Quran, berlama-lama dengan duduk untuk menghafalkan Al-Quran. Itu diantara hikmah-hikmah yang ada, ya, karena Rasulullah SAW sendiri ketika dituntun oleh Jibril, ya, dalam menghafalkan membaca ayat-ayat Allah, maka Rasul pada saat itu terburu-buru, ingin cepat selesai. Padahal Allah SWT menegur, ya, menginfokan kepada Rasulullah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Tidak perlu engkau menggerakkan lisanmu secara terburu-buru, gitu ya, untuk lita'jala bihi, untuk terburu-buru dengan ayat tersebut. Mungkin ini bisa disandingkan bahwasanya Al-Quran itu semakin lama kita membersamainya maka semakin bagus. Gitu ya, semakin bagus. Kalau sekarang kan di Indonesia itu kayak anak-anak yang sekolah di negeri itu kan, itu kan susah menghafal Qurannya, cari-cari waktu hafal Quran. Itu seperti apa caranya, Ustaz, biar bisa habis Quran juga? Jadi gini, hafid Quran itu kan memang menghafal Quran, ya, menghafal Quran bukanlah hal yang wajib, ya. Kita harus tahu itu tidak ada kewajiban dalam
dalam menghafalkannya. Namun ketika ada azam yang kuat, kemudian ada keinginan yang kuat, maka disesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang ada. Ya. Kalau kata Syekh yang pernah kita jumpai, bahwa Al-Quran itu bukan jangan gunakan untuk menghafal Quran itu di waktu luang, ya tidak bisa. Kenapa? Kebalikannya, tapi luangkanlah waktu untuk menghafal Quran. Jadi bukan kita menghafal Quran itu di waktu yang sisa gitu, tapi justru kita menyisakan waktu, kita mengkhususkan waktu untuk kemudian menghafal Quran di dalamnya. Kalau ingin serius ya, karena kemudahan ya, tadi kita sebutkan bahwa menghafal Quran itu mudah. Kemudahan menghafal Quran itu didapatkan sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Bahwa kami telah memudahkan Al-Quran ini lidzikri, untuk dipelajari ya, bisa dipelajari, lidzikri untuk lilhifz, untuk dihafalkan ya, untuk diambil pelajaran, tadabbur dan sebagainya. Nah, tapi ada pertanyaan di belakang ayat tersebut. Fahal min mudzakir? Apakah ada orang yang ingin mengambil pelajaran? Ya. Atau bisa dimaknai ya, fahal min mujtahid? Apakah ada orang yang bersungguh-sungguh? Ya, apakah ada orang bersungguh-sungguh untuk menghafalkannya, untuk mentadabburinya, ya, untuk mendalaminya? Ya. Artinya apa? Kalau ada kesungguhan, ada tekad yang kuat, maka kemudahan itu menjadi jaminan. Gitu. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh, sudah luangkan waktu dan sudah maksimal, lalu kemudian belum mendapati ada kemudahan di dalamnya, atau masih terbata-bata dan tersendat-sendat ya, tersendat-sendat, maka itu tadi ya, walladzina yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta'u bihi, ya kan, gitu ya. Nah, falahu ajrun ya, maka orang yang seperti ini sudah maksimal, sudah usaha ikhtiar yang masya Allah dengan tekad yang kuat, kemudian belum mendapati kemudahan, maka ini adalah orang-orang yang mendapatkan dua pahala ya, pahala usaha, kemudian pahala membaca Al-Quran. Semakin lama dia duduk membaca, menghafalkan, maka semakin besar ganjaran yang didapatkan. Sebenarnya keutamaan menghafal Quran itu apa, Ustaz? Banyak sekali namanya. Biar memotivasi orang-orang kan. Begini, kalau dikatakan oleh salah satu syekh yang terkenal, kalau tidak khilaf ya, Syekh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, bahwasanya nikmat Al-Quran adalah satu nikmat yang sangat agung, yang sangat agung ya. Siapapun yang dan hal apapun itu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan terpancar oleh kemuliaan ya, maksudnya mendapati kemuliaan Al-Quran di dalamnya. Nah, beliau mengatakan bahwa kalau seandainya seseorang itu tahu ganjaran yang diberikan oleh ahlul Quran, penghafal Quran, qari'ul Quran, kemudian amilun bil Quran, maka tidak hanya ia bisa menangis ya pada saat membaca Quran ya, tidak hanya menangisnya itu sebagai air mata saja, tapi bahkan dia akan menangis dengan nangis darah ya, dengan tangisan darah, karena apa? Karena begitu besarnya dan begitu dahsyatnya ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa dan memperjuangkan Al-Quran. Artinya apa? Tidak hanya menangis dengan tangisan air mata, bahkan ia mampu menangis dengan tangisan darah sekalipun. Karena ya, kalau jika seorang itu tahu betapa agung dan besarnya ganjaran
orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian seperti yang kita ketahui dan sudah masyhur di kalangan kita saat ini, bahwa apapun yang berkaitan dengan Al-Quran mesti menjadi mulia, ya, mulia dengannya. Ya, katakan saja malaikat, ya, malaikat yang menurunkan wahyu membawa Al-Quran adalah malaikat Jibril, maka dia menjadi malaikat yang terbaik. Ya. Rasul juga, ya, Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, maka dia menjadi manusia terbaik. Bulan, ya, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya adalah Ramadan, maka dia menjadi khairu syuhur, ya, bulan terbaik. Begitupun seseorang, ya, ketika ia ingin dan ia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran, maka ia pun menjadi manusia-manusia terbaik, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ingin mempelajari Al-Quran, ya, mentadabburi Al-Quran, menonton Al-Quran, kemudian setelah ia sudah mendapatkan ilmu itu, maka ia ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau di santri-santrinya, gitu. Adalah jaminan sebagai orang-orang yang mendapatkan kebaikan dengan kebaikan yang terbaik. Begitu, ya. Mungkin Sekarang ini kan ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai obat, artinya kan air dibacakan Al-Quran, kemudian dengan itu menjadi obat. Itu apa? Gimana, Ustaz? Bisa atau tidak, Ustaz? bisa sekali, ya. Bahkan sudah pernah dilakukan oleh para sahabat ketika mereka melalui mereka dalam perjalanan, kemudian bertemu dengan satu kabilah, atau satu Korea, dan pada saat itu kepala suku atau ketua mereka itu dalam keadaan sakit, ya, dikatakan bahwa habis terkena sengatan hewan, ya. Saya agak lupa juga, ya, cerita ini. Dan insyaallah ada kisah ini mutawatir. Kisahnya ini jelas riwayatnya. Kemudian seorang sahabat ini, ya, ingin meminta bantuan kepada kaum tersebut, ya. Namun mereka tidak ingin membantu sebelum mereka menawarkan untuk bagaimana bisa menyembuhkan kepala atau ketua mereka, ya, ketua kabilah tersebut. Maka akhirnya sahabat mengambilkan satu gelas, kemudian membacakan suratul Fatihah, ya. Dan kurang lupa juga, ya, apakah ada tambahan surah. Yang jelas surah Al-Fatihah sebagai penawarnya atau obatnya, kemudian ditiupkan, ya, ditiupkan ke satu gelas air dan kemudian dijadikan sebagai obat. Dan besoknya, masya Allah, orang itu sembuh biidznillah. Kemudian mereka mendapatkan bantuan, ya, saya kurang tahu apakah berupa tumpangan atau bahan atau bekal untuk perjalanan. Oh, taala. Masya Allah. Karena sudah setengah jam, ya. Sudah berapa jam ini? Setengah jam, Pak. Oh, ya. Coba bisa, Ustaz, minta hadiah dong, Ustaz. Pingin coba saya tes satu ayat, Ustaz, ya. Jangan. Mungkin takro Jangan. mungkin takro syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Karena sudah mau ini, ya, sudah mau Ramadan dikit lagi, ya. Siapa tahu insyaallah kalau dengan bacaan beliau ini kita tambah semangat ini. Satu ayat aja, Ustaz, coba. Itu apa nih? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jangan. Udah linnas. Naktafi judul antum jangan. Ya, alhamdulillah. Itulah langsung dipotong, ya. Ya, teman-teman, insyaallah beliau ini akan mengikuti lomba apa, Ustaz?
mewakili Balikpapan ya, Balikpapan Utara. 30 juz berbahasa Inggris. Mudah-mudahan lolos ya. Insyaallah. 16 juz ya. Amin. 16 juz. Amin. Mudah-mudahan lolos. Karena kalau bisa ikut lomba itu berarti hafalan itu akan lebih kuat lagi. Nah, teman-teman kalau pingin memperkuat hafalannya, sering-sering ikut lomba, nanti tambah kuat hafalannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa tutup, Ustaz? Baik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.